menghina dia. Banyak yang mengatakan dia adalah Tuhannya kok berkolor. Tuhan kamu kok digantung di tiang jemuran. Tuhan kok kotor. Apa yang kalian kolotkan itu adalah benar. Bahwa pada saat saya dijamah oleh Tuhan, waktu pada saat itu Tuhan datang. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkolor, yang selama ini banyak orang menghina-hina dia, bahwa Tuhannya adalah berkolor. Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan saya. Siapa saya gitu, yang sudah banyak melihat kesaksian saya sebelumnya. Nama saya Ibu Handayani, biasanya dipanggil Ibu Yani. Sebenarnya sih orang-orang sering memanggil saya itu Yani gitu, karena di belakangnya Handa Yani gitu. Saya asal dari saya adalah seorang Muslim. Jadi kedua orang tua saya adalah seorang Muslim yang sangat taat, yang sangat mematuhi dalam menjalankan ibadahnya. Saya sudah berkeluarga, tentunya hanya punya satu suami dan punya 5 orang anak, 2 putra dan 3 orang putri. Ya, terima kasih saudara, saya bersyukur Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa. Saya bersyukur melalui perjalanan hidup yang saya lalui, yang saya jalani, Tuhan berbicara banyak dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan itu sudah memilih saya dari sejak saya ada di dalam rahim ibu saya. Sejak saya ada di dalam rahim ibu saya. Waktu itu ibu saya mengandung, pada saat saya dibentuk di dalam kandungan ibu saya, sejak saat itulah Tuhan Yesus sudah memilih saya untuk menjadi anaknya. Gitu. Jadi bukan secara kebetulan. Kalau papa mama saya adalah seorang Muslim dan saya lahir dari seorang ibu yang latar belakang Muslim gitu. Jadi bukan secara kebetulan. Jadi papa mama saya itu dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kandungan ibu saya, yang saya dibentuk dari kandungan ibu saya, sejak saat itulah Tuhan memilih saya. Setelah saya berusia kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun, waktu itu kurang lebih sekitar 5 atau saya mengalami kekecewaan juga pada suami saya. Sampai pernah suatu kali saya berkata sama suami saya ini sudah ikut Kristen. Saya tidak mengerti apa salah saya. Sampai saudara-saudara kamu membenci saya. Sampai saya dihina sehina-hinanya. Saya juga sudah ikut Kristen, sudah ikut Katolik. Tapi kenapa kamu buat saya begini? Kenapa kamu suka dengan wanita mana? Kenapa kamu suka pergi mabuk-mabukan? Bahkan pernah saya mengalami hal yang sangat membuat saya kecewa. Di mana suami saya sudah tinggal satu kamar,
bersentuhan dengan perempuan wanita malam. Dan saat itu ketahuan dengan saya kalau suami saya itu ternyata tinggal sama dengan wanita itu. Jadi waktu saya datang, saya bergokil, bukannya malah membela saya, tapi malah membela wanita itu. Bahkan saya pun dipukul di depan wanita itu. Sampai satu ketika saya bilang sama suami saya di depan wanita itu, apa yang kamu inginkan? Kita ini sudah punya anak, sudah punya rumah tangga. Apa yang kamu inginkan? Saya bilang di depan wanita itu. Proses demi proses yang saya alami, bukan waktu yang sangat singkat. Tuhan datang kepada saya melalui alam roh saya. Banyak yang menghina dia. Banyak yang mengatakan dia adalah Tuhannya kok berkolor. Tuhan kamu kok digantung di tiang jemuran. Tuhan kok kotor. Apa yang kalian keluarkan itu adalah benar. Bahwa pada saat saya dijamah oleh Tuhan, waktu pada saat itu Tuhan datang. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkolor, yang selama ini banyak orang menghina-hina dia, bahwa Tuhannya adalah berkolor. Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan saya. Mengatakan masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan mati di palang salib. Nah, ini semua ini adalah tipuan-tipuan iblis. Dia Tuhan yang mengubah hidup saya. Kenapa dia datang dalam keadaan kotor? Karena manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saya adalah manusia yang berdosa. Saya adalah manusia yang hina. Saya adalah manusia yang penuh dengan segala hina, segala busuk yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan datang dengan di alam roh saya, di alam mimpi roh saya. Dia datang dalam keadaan kotor. Karena dia datang serupa dengan hidup saya waktu itu. Dia datang dengan tangan yang berlubang paku. Dia datang dengan kaki yang berlubang paku. Tangan yang berlubang paku itu tanganlah yang menjamah saya. Tangan yang berlubang paku itu Tuhan Yesus Kristus yang membentuk saya di rahim ibu saya. Sejak pertama usia saya masuk di rahim ibu saya, saat itulah Tuhan Yesus Kristus yang menjamah hidup saya. Dia memang Tuhan yang datang dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kolor. Ya, itulah saya waktu pada saat itu. Sebab manusia adalah telanjang di hadapan Tuhan. Manusia telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertutupi di hadapan Tuhan. Kenapa waktu pada saat itu Tuhan Yesus datang dalam hidup saya?
sebab Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan saya dalam segala keadaan apapun.